Hai, selamat datang di Kaktus IDN, di sebuah channel yang membahas anime, novel, dan manga. Di video ini, gue bakalan lanjut membahas alur cerita dari Mobuseka. Dan video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang penasaran dengan cerita sebelumnya, kalian bisa nonton video sebelumnya terlebih dahulu. Oke, dan tidak usah berlama-lama lagi, kita mulai saja videonya. 3, 2, 1. Cerita dilanjutkan setelah Nick menjelaskan semuanya kepada Dorothea. Namun meskipun semua masalah sudah selesai, namun Leon saat ini masih merasa sangat bersalah. Karena menurut Leon, dia adalah orang yang menyebabkan semua masalah ini. Melihat Leon yang sedih, Noel, Olivia, dan Angelica kemudian mencoba untuk menghibur Leon. Akan tetapi, di saat Noel masih menghibur Leon, Colin tiba-tiba datang untuk mengantar Noel kembali ke kamarnya. Dan meskipun Noel menolak ajakan itu, Colin masih saja mendorong kursi roda Noel. Karena menurut Colin, cuaca hari ini cukup dingin untuk Noel berada di luar kamar. Kemudian, keesokan paginya, Dorothea dan Deirdre akhirnya meninggalkan rumah Leon. Berbeda dari sebelumnya, Dorothea saat ini nampak terlihat sedih. Dan Deirdre yang ada di sampingnya mencoba sekuat tenaga untuk menghibur kakaknya itu. Sebelumnya, Dorothea berpikir bahwa dia sudah menemukan pria impiannya. Akan tetapi hal itu ternyata salah. Dan Dorothea saat ini mulai berpikir untuk berhenti mencari pria yang dia suka. Dan memutuskan untuk mulai mengikuti pernikahan politik yang akan ditentukan oleh ayahnya. Melihat kondisi Dorothea, Deirdre pun hanya bisa menghela nafas. Dan ketika Deirdre ingin meninggalkan kakaknya untuk merenung sendirian, tiba-tiba ada laporan bahwa mereka saat ini tengah diserang oleh bajak laut. Sementara itu, di dalam rumahnya, Leon saat ini sedang berbaring di atas sofa ruang tamu. Di sebelah Leon ada Noel dan Yumeria yang sedang merawat tunas pohon suci. Dan Noel juga masih mencoba untuk menghibur Leon saat ini. Dan daripada terus-menerus merasa sedih, Noel memberikan saran supaya Leon pergi berjemur bersama tunas pohon suci saja. Berbeda dari pohon pada umumnya, tunas pohon suci tidak bisa ditanam di sembarang tempat. Jadi sampai mereka menemukan tempat yang cocok, Yumeria sering berjemur bersama dengan pohon suci itu, supaya pohon suci itu tidak mudah layu. Namun tanpa diduga, tak lama setelah itu tiba-tiba ada sebuah keributan, di mana ada sebuah laporan bahwa kapal keluarga Rosbell saat ini tengah diserang oleh bajak laut. Mendapati berita ini, ayah Leon nampak terlihat bingung. Berdasarkan laporan, ada 10 kapal bajak laut. Dan kapal milik keluarga Leon masih belum cukup untuk memberikan perlawanan. Yang mana hal itu membuat Leon menawarkan diri untuk menghadapi para bajak laut itu menggunakan kapal Einhorn-nya. Dalam kondisi saat ini akan cukup mudah jika Leon langsung bertindak sendiri. Akan tetapi Olivia yang juga ada di sana kemudian meminta Leon untuk tidak berangkat. Mengingat Leon saat ini masih harus beristirahat. Tidak hanya Olivia, namun Angelica dan Clarice juga menyuruh Leon untuk beristirahat saja. Namun meskipun begitu, Leon masih bersikeras bahwa dia harus membayar permintaan maaf atas perbuatannya kepada Dorothea sebelumnya. Akan tetapi, Nick yang tiba-tiba muncul tiba-tiba menyuruh Leon untuk meminjamkan kapalnya. Karena dia saat ini akan segera pergi untuk menyelamatkan Dorothea. Sementara itu, di sisi lain, kapal keluarga Rosbell saat ini sudah dikepung oleh kapal bajak laut. Melihat ini, Dorothea nampak terlihat ketakutan. Sementara Deirdre mencoba meyakinkan Dorothea bahwa semua ini akan baik-baik saja. Tidak seperti Dorothea, Deirdre sudah pernah mengalami penyerangan sebelumnya. Meskipun pada akhirnya Deirdre selalu diselamatkan oleh Leon. Pada dasarnya, keluarga Rosbell adalah keluarga petualang. Jadi tentu saja kapal udara mereka sudah dilengkapi dengan peluru meriam.
Akan tetapi karena para bajak laut ternyata memiliki personel militer yang lebih unggul, hal itu akan mustahil bagi keluarga Roosevelt untuk memberikan perlawanan. Namun tanpa disangka, kapal Einhorn akhirnya muncul dan mulai menyerang para bajak laut. Melihat kemunculan kapal Einhorn, Deirdre pun mulai menjadi nampak lega. Namun di luar dari itu, Deirdre merasa bingung mengapa armor Arrogance tidak muncul. Sementara itu, di dalam kapal Einhorn, Leon saat ini tengah tingkat di atas kursi utama. Seperti permintaan Angelica dan yang lainnya, Leon tidak diizinkan untuk ikut bertarung. Namun karena kapal Einhorn tidak akan maksimal tanpa adanya Luxion, ayah dan kakak Leon terpaksa tetap membawa Leon. Mengingat Luxion tidak akan menuruti siapapun jika itu bukan Leon. Mendapati situasi ini, Leon masih bersikeras untuk terjun di dalam medan pertempuran. Karena menurut Leon, semua akan cepat berakhir jika dia yang melakukannya sendiri. Namun meskipun begitu, baik itu Luxion ataupun ayah dan kakak Leon tidak memperbolehkan Leon untuk pergi. Dan lalu tak lama setelah memulai pertempuran, Nick pun menggunakan armor perak untuk melawan para bajak laut. Berbeda dari biasanya, Nick saat ini nampak terlihat begitu sangat serius. Dan dengan menggunakan perisai serta senjata glaive armornya, Nick pun terbang sambil menjatuhkan musuh satu persatu. Di luar dugaan, para bajak laut ternyata memiliki kemampuan pilot yang terlatih. Namun mereka ternyata menjadi merinding ketika mereka menyadari bahwa mereka melawan kapal Einhorn, yang mana kapal itu sudah cukup dikenal sebagai kapal kesatria iblis Leon. Nampaknya reputasi Leon sudah dikenal di mana-mana. Dan tak jarang juga hal itu membuat semua orang mulai membandingkan Nick dengan Leon. Yang mana hal itu membuat Nick menjadi sedikit cemburu akan hal itu. Terlebih bukan hanya seorang pahlawan, namun Leon juga memiliki 3 tunangan yang cantik. Tetapi terlepas dari semua itu, bagi Nick, Leon masihlah adik lelaki yang merepotkannya. Dan dengan tekadnya, Nick kemudian terus maju untuk melawan para bajak laut. Satu persatu, Nick akhirnya telah berhasil menjatuhkan armor musuh menggunakan senjatanya. Dan lalu Nick pun kemudian bergerak untuk memasuki kapal keluarga Roseblade. Pertempuran akhirnya telah berakhir. Dan ternyata Dorothea keluar dari kapal untuk berterima kasih kepada Nick. Baik Nick maupun Dorothea masih terlihat canggung saat mereka bertemu bersama. Dan Deirdre yang melihat itu kemudian memaksa Dorothea untuk menjamu Nick di dalam kapal saja. Sementara Deirdre akan pergi untuk menemui Leon sendiri. Di dalam kapal Einhorn, Leon masih saja diikat di atas kursinya. Dan karena ayah Leon tidak ingin berurusan dengan Deirdre, ayah Leon pun pergi meninggalkan Leon dan Deirdre sendirian. Melihat Deirdre, Leon kemudian meminta maaf atas kejadian sebelumnya. Dan Leon kemudian meminta Deirdre untuk menyampaikan maaf kepada Dorothea juga. Karena sebenarnya Leon adalah penyebab dari masalah antara Nick dan Dorothea. Mendengar itu, Deirdre pun setuju untuk menyampaikan pesannya. Namun di sisi lain, Deirdre mengundang Leon di dalam perjamuan keluarganya. Sebenarnya Leon tidak ingin untuk bergabung di dalam pesta perjamuan bangsawan. Akan tetapi karena tidak bisa menolak, Leon pun berakhir dengan meminta sebuah perjamuan pesta biasa saja. Sementara itu di dalam kapal keluarga Roosevelt, Nick saat ini sedang minum teh bersama Dorothea. Dan dengan wajah sedih, Dorothea pun bertanya mengapa Nick tidak menyukai dirinya. Padahal Dorothea bisa memperbaiki dirinya jika Nick mengatakan permasalahannya. Mendengar itu, Nick pun menjawab bahwa sebenarnya dia tidak membenci Dorothea. Nick adalah bangsawan pedesaan, dan Nick merasa bahwa dia tidak akan cocok jika harus hidup di kota. Karena harapan Nick adalah pasangan bahagia yang hidup di desa seperti orang tuanya. Nick dan Dorothea memiliki kepribadian yang cukup berbeda. Jadi Nick merasa bahwa mereka tidak akan cocok untuk kedepannya.
Mendengar itu, wajah Dorothea pun menjadi tersenyum sedikit sedih. Namun tak lama setelah itu, Dorothea tiba-tiba mengatakan bahwa Nick yang menyelamatkannya tidak perlu berbicara terlalu sopan kepadanya. Menjadi saudara dari seorang pahlawan memang tidak akan lepas dari perbandingan. Namun dengan senyumnya, Dorothea kemudian meminta Nick untuk menjadi lebih percaya diri. Mendengar itu, wajah Nick pun mulai menjadi memerah. Dan entah mengapa pembicaraan mereka berdua mulai berjalan menjadi lebih tenang. Kemudian sesampainya Deirdre dan Dorothea di rumah mereka, Count Roseblade nampak begitu khawatir. Bahkan dia mencoba mengirimkan pasukan di tempat bajak laut muncul sebelumnya. Namun karena merepotkan, Deirdre pun menolak hal itu. Sementara Dorothea tiba-tiba meminta sesuatu kepada ayahnya itu. Kemudian cerita berpindah sebelum perjamuan keluarga Roosevelt dilaksanakan, di mana Leon saat ini sedang berjalan-jalan bersama dengan Luxion. Berbeda dengan apa yang dibayangkan Leon, wilayah keluarga Roosevelt ternyata memiliki pemandangan yang menyegarkan. Meskipun menurut Luxion, wilayah ini masih belum tertata secara efisien. Selama berjalan-jalan, Leon memprotes Luxion karena tidak mengizinkannya untuk bertarung sebelumnya. Namun pandangan Leon kemudian teralihkan dengan anak-anak yang tiba-tiba menyerang Leon dan Luxion. Nampaknya anak-anak itu mengira bahwa Leon adalah orang biasa, mengingat Leon hari ini hanya mengenakan pakaian biasa. Melihat kondisi ini dengan tatapan kesal, Luxion kemudian mulai mengeluarkan rasa amarahnya. Namun Leon ternyata memilih untuk pergi melarikan diri saja. Sebenarnya melawan seorang bangsawan akan mendapatkan hukuman yang berat. Akan tetapi karena tidak mengetahui Leon adalah bangsawan, anak-anak itu terus saja mencoba menyerang Leon dan Luxion. Hingga akhirnya Leon bisa melarikan diri setelah memasuki sebuah gang kecil di kota. Mendapati perlakuan ini, Luxion memprotes mengapa Leon tidak membalas mereka saja. Akan tetapi Leon menjawab bahwa mereka hanyalah anak-anak. Selain itu, Leon lebih berniat untuk mencari dan melaporkan hal ini kepada orang tua mereka saja. Benar saja, selama menghabiskan waktu, Leon dan Luxion benar-benar pergi ke rumah orang tua anak-anak yang menyerang mereka. Dan anak-anak itu kemudian mendapatkan teguran keras dari orang tua mereka sendiri. Sementara itu, setelah hari mulai malam, Leon akhirnya menuju ke kastil keluarga Roseblade. Melihat Leon yang baru saja datang, Angelica, Olivia, dan Noel nampak terlihat cukup khawatir. Karena meskipun mereka menyuruh Leon untuk beristirahat, Leon masih saja pergi berkeliaran seenaknya. Namun di saat mereka masih berbicara, Colin tiba-tiba datang untuk membawa Noel. Karena ibu Leon ternyata sedang mencari Noel saat ini. Melihat betapa pedulinya Colin kepada Noel, Angelica dan Olivia nampak terlihat cukup sedih. Karena mereka nampaknya sudah menyadari perasaan Colin terhadap Noel. Sementara untuk Leon yang tidak peka, dia saat ini malah merasa bingung dengan apa yang terjadi. Kemudian cerita berpindah ke dalam pesta perjamuan, di mana sesuai permintaan Leon, keluarga Roseblade menggelar pesta tanpa adanya formalitas, di mana semua orang yang datang di sana bisa bersantai menikmati suasana. Semua keluarga Leon juga datang ke dalam pesta ini. Dan dengan gaun yang indah, Angelica dan Olivia kemudian memberitahu Leon bahwa Count Roosevelt nampaknya ingin berbicara dengan Leon. Sebenarnya Leon tidak ingin menjadi menonjol di dalam pesta perjamuan ini. Akan tetapi terlepas dari semua itu, Leon adalah seorang margrave. Jadi tidak mungkin bagi seorang Count untuk mengabaikan Leon. Memikirkan ini, Leon kemudian setuju untuk bertemu dengan Count Roseblade. Namun Leon membawa Angelica, Olivia, dan Noel dalam pertemuannya itu. Sebenarnya Angelica cukup curiga dengan pesta perjamuan ini. Akan tetapi Luxion mengatakan bahwa tidak ada racun ataupun bahaya pada makanan. Jadi mereka masih bisa bersantai di dalam pesta.
Kemudian tak lama setelah itu Leon akhirnya sudah bertemu dengan Count Rosebel, di mana Count Rosebel langsung berterima kasih karena Leon sudah menyelamatkan putrinya. Pada awalnya, Count Rosebel tampak berbicara secara formal kepada Leon. Akan tetapi, tak lama setelah itu, Count Rosebel tiba-tiba bercanda tentang melestarikan darah pahlawan milik Leon. Dan Count Rosebel juga menanyakan mengenai pendapat Leon tentang Deirdre. Mendengar itu, Leon hanya menjawab bahwa Deirdre adalah wanita yang cantik. Yang mana hal itu kemudian membuat Count Rosebel menjadi tertawa sebelum dia pergi. Melihat kepergian Count Rosebel, Lucian kemudian mengkritik Leon karena bersikap begitu canggung. Sementara Angelica yang paham dengan maksud Count Rosebel sebelumnya menyebutkan bahwa keluarga Rosebel sebagai keluarga yang serakah. Mengingat perkataan Count Rosebel lebih mengarah menawari Leon untuk menjadikan Deirdre sebagai istri keempat. Mendengar itu, Leon masih saja menyangkal bahwa Count Rosebel hanya cemburu kepada dirinya saja. Karena Leon berpikir bahwa Count Rosebel tidak mungkin menjodohkan anaknya kepada Leon. Mengingat Leon saat ini sudah memiliki 3 tunangan yang cantik. Nampaknya Leon masih saja tidak menyadari dengan maksud dari Count Rosebel sebelumnya. Yang mana hal itu membuat Lucian menjadi jengkel karena Leon tidak berubah. Namun terlepas dari itu, Lucian kemudian melaporkan bahwa Nick saat ini sedang terpojok di hadapan Dorothea. Sementara itu, di balkon pesta, Nick saat ini sedang berbicara dengan Dorothea. Berbeda dengan yang lainnya, Nick nampak tidak terbiasa dengan pesta seperti ini. Dan sekarang Dorothea yang menemani Nick malah bertanya apakah Nick tidak bisa memberikan kesempatan kepadanya. Karena Dorothea ternyata benar-benar telah jatuh cinta kepada Nick. Mendengar itu, Nick pun mulai menjadi panik. Dan dengan jawaban seadanya, Nick pun mulai mengatakan bahwa dia memiliki hobi yang berbeda dengan Dorothea. Dan meskipun Dorothea mengatakan bahwa dia akan berubah sesuai dengan keinginan Nick, namun Nick merasa bahwa dia tidak enak jika harus membuat Dorothea terpaksa untuk berubah. Mendengar perkataan Nick, Dorothea pun mulai menunduk dan menangis. Dan kemudian Dorothea pun mengatakan apa yang harus dia lakukan supaya Nick bisa menerimanya. Bagi Dorothea, ini adalah pertama kalinya dia telah jatuh cinta. Jadi karena itulah Dorothea bingung dengan apa yang harus dia lakukan. Melihat Dorothea yang menangis, Nick yang tidak tahan akhirnya pun memeluk Dorothea tanpa memikirkan apapun lagi. Di mana mereka berdua kemudian berakhir dengan saling berpelukan. Sementara itu, di tempat lain, Leon dan yang lainnya sedang mengawasi Nick dari kejauhan. Melihat Nick yang berpelukan, Olivia dan Noel nampak memiliki mata yang bersinar. Sementara setelah melihat wajah Leon, Angelica mengatakan bahwa Leon harus belajar dari kakaknya. Namun tanpa diduga, Count Rosebel dan orang tua Leon juga muncul dan menyaksikan adegan ini. Nampaknya semua orang saat ini sudah mengetahui tentang perasaan Dorothea. Orang tua Leon sempat meminta maaf atas tindakan Nick kepada Dorothea. Akan tetapi Count Rosebel ternyata tidak mempermasalahkannya. Malahan Count Rosebel kemudian mengajak orang tua Leon untuk kembali ke dalam perjamuan. Sementara Leon masih berpikir mengapa Dorothea bisa masih jatuh cinta kepada Nick. Padahal mereka sudah memberitahukan tentang kebenaran kalung sebelumnya. Menanggapi Leon, Olivia pun menjelaskan bahwa seorang gadis ingin diselamatkan oleh kesatrianya. Selain itu, Noel juga mengatakan bahwa dia paham akan perkataan Olivia. Karena Leon juga pernah menyelamatkan Noel di saat berada di Republik Alzer. Mendengar itu, Leon pun mulai teringat dengan kejadian di Republik Alzer. Akan tetapi, Deirdre dan Clarice kemudian mengatakan bahwa mereka juga pernah diselamatkan oleh Leon. Sebenarnya, Angelica cukup terganggu dengan perkataan Deirdre dan juga Clarice. Akan tetapi, Angelica lebih memilih bertanya apakah Deirdre sudah merencanakan pertemuan antara Nick dan Dorothea di balkon. Yang mana hal itu ternyata dibenarkan oleh Deirdre.
Akan tetapi, untuk tindakan Nick dan Dorothea, Deirdre menegaskan bahwa tindakan itu murni adalah tindakan mereka sendiri. Namun terlepas dari itu, Lucian malah menyindir Leon bahwa Leon masih harus banyak belajar. Oke, sekian dulu untuk pembahasan video kali ini, dan videonya akan dilanjutkan jika kalian tertarik dengan pembahasan video kali ini. Berikan tanggapan kalian di kolom komentar, like jika kalian suka, share untuk berbagi ke teman kalian. Terima kasih sudah mendengarkan, dan goodbye.